Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mencoba untuk menyelami perkembangan imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Nah, kalian tahu nggak? Dulu itu pernah ada penjelajahan dari bangsa-bangsa Eropa hingga sampai ke Indonesia, yang kemudian terjadilah akhirnya aktivitas penjajahan oleh bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Nah, penjelajahan atau pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Eropa itu ternyata tidak terlepas dari faktor-faktor internal yang terjadi di Eropa. Salah satunya adalah Renaissance. Nah, Renaissance itu adalah terlahirnya kembali ilmu pengetahuan pada abad ke-14 sampai ke-17. Nah, Renaissance ini disebut sebagai abad pencerahan karena dulu ada yang namanya abad kegelapan, di mana ilmu pengetahuan dan kebudayaan di bangsa Eropa itu mandek, gak berjalan sama sekali. Nah, kenapa bisa mandek dan gak berjalan sama sekali? Karena pada saat itu kehidupan sosial dan budaya bangsa Eropa itu dikuasain sama gereja atau dikuasain sama peraturan-peraturan paus, sehingga pemikiran-pemikiran pada saat itu bersifat dogmatis. Dogmatis itu sesuatu yang tidak perlu dikritisi, tapi hanya perlu diikuti, atau dengan kata lain taklid. Sehingga pemikiran yang realistis, pemikiran yang berpusat pada ilmu pengetahuan itu nggak berkembang sama sekali, karena ya tadi taklid, hanya mengikuti tanpa harus berkreasi. Nah, masa kegelapan ini berakhir dengan ditandainya dengan masa kegelapan ini berakhir dengan ditandainya terlahirnya ilmu pengetahuan yang disebut sebagai abad pencerahan atau Renaissance. Nah, sebenarnya Renaissance ini berkembang di Italia pada abad ke-14 dan kemudian menyebar di Eropa. Nah, kenapa harus berkembang di Italia? Karena pada saat itu Italia merupakan negara yang sangat kaya, sehingga kekayaan negaranya dapat membiayai para filosof atau para pemikir untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada saat itu. Nah, ketika pemikiran atau Renaissance ini menyebar ke Eropa, maka menimbulkan para pemikir di Eropa untuk menggali kembali ide-ide atau mencari kembali ide-ide baru dengan cara membuka buku-buku Romawi kuno dan Yunani kuno yang kemudian dimodifikasi pada saat itu. Nah, dari situlah muncul yang namanya ilmu pengetahuan. Dan ketika ilmu pengetahuan sudah menyebar di Eropa, pemikiran orang-orang Eropa itu menjadi pemikiran yang realistis. Nah, pemikiran realistis ini sangat bertentangan dengan pemikiran yang sifatnya dogmatis, yang sifatnya harus diikuti, yang diturunkan oleh para paus atau oleh gereja, sehingga terjadilah revolusi gereja pada abad ke-16. Nah, ternyata bukan cuman ilmu pengetahuan yang lahir, tapi juga karya-karya seni. Nah, di sini bisa dilihat karya-karya seni yang terlahir pada abad pencerahan. Salah satunya adalah lukisan dari Leonardo da Vinci. Nah, tahu nggak Leonardo da Vinci lukis apa? Yo, lukisan yang disebut sebagai Mona Lisa. Nah, kelahiran ilmu pengetahuan di Eropa ini ternyata melahirkan pemikiran yang realistis, humanis, dan individualis tanpa harus mengesampingkan agama. Nah, udah ketahuan dong, ternyata pemikiran individualistis, hak untuk bebas, hak untuk yang mengedepankan kebebasan individu itu terlahir pada abad pencerahan, terlahir berbarengan dengan terlahirnya ilmu pengetahuan. Nah, mungkin ada yang berpikir bahwa saat itu kekuasaan paus diruntuhkan oleh ilmu pengetahuan. Itu berarti ada proses penentangan keagamaan dong, Kak. Nah, sebenarnya orang-orang berpikir demikian, tapi ternyata setelah kakak menggali berbagai informasi dan berbagai bacaan,
menjelaskan, ternyata pada saat itu orang-orang Eropa memang berpikiran realis dan berpacu pada ilmu pengetahuan, tapi mereka tidak menyampingkan keagamaan. Jadi mereka nggak ateis ya, atau tidak tidak mensampingkan keagamaan kemudian menjadikan ilmu pengetahuan adalah segala-galanya gitu. Enggak. Jadi kehidupan ilmu pengetahuan dan keagamaan itu berjalan secara berdampingan. Nah, ini adalah pengaruh Renaissance terhadap dunia. Yang pertama, terlahirnya demokrasi. Kenapa? Karena terlahir pula hak-hak kebebasan untuk berpendapat di muka umum dan melakukan eksplorasi ilmu pengetahuan serta karya seni. Kemudian terlahirnya demokrasi dan individualis, di mana manusia berpikir bahwa mereka adalah makhluk yang merdeka dan berhak menentukan nasibnya sendiri. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan. Yang ketiga, adanya revolusi gereja di abad ke-16. Tumbuhnya kaum pedagang sebagai kelas penguasa baru. Timbulnya rasa kebanggaan terhadap kepemilikan harta serta kedudukan manusia yang mampu menguasai alam. Memicu inovasi ilmu pengetahuan mendorong bangsa Eropa untuk menjelajah. Nah, kenapa ilmu pengetahuan ini berkaitan dengan penjelajahan bangsa Eropa? Karena dengan munculnya ilmu pengetahuan itu memfasilitasi mereka untuk membentuk barang-barang yang mendukung mereka untuk menjelajah. Contohnya peta, kompas, dan lain sebagainya. Nah, cerita kita sampai pada petualangan The Big Three. Nah, The Big Three itu siapa? Spanyol, Inggris, dan Prancis. Kalau kita lihat tadi salah satu efek atau dampak yang ditimbulkan dari Renaissance itu adalah pemikiran bahwa harta merupakan segala sesuatu bagi kekuasaan atau bagi kerajaan. Nah, maka timbullah sistem perekonomian merkantilisme di abad ke-16 sampai abad ke-18. Nah, sistem perekonomian merkantilisme ini merupakan sistem perekonomian yang egois, yang memperkaya diri sendiri. Nah, apa itu? Jadi, sistem merkantilisme itu adalah sistem ekonomi yang berupaya meningkatkan kekuatan negara sendiri dengan cara melemahkan kekuatan ekonomi negara lain. Egois bukan? Nah, sistem ini sangat populer di perekonomian Eropa. Jadi, melemahkan kekuatan ekonomi negara lain dengan cara apa? Dengan cara melakukan monopoli perdagangan. Jadi negara-negara jajahannya itu nggak boleh dagang sama negara-negara lain kecuali dagang sama dia gitu. Nah, sistem ini melarang koloni kerajaan melakukan hubungan dagang dengan koloni kerajaan lain yang tadi sudah dijelaskan. Kerajaan induk akan disebut sebagai mother country yang akan mengawasi perdagangan koloninya. Nah, sistem ini juga mengunggulkan ekspor dan menekan impor. Oke, kita lihat skemanya ya. Nah, ini adalah mother country. Mother country itu adalah negara-negara penguasa, sedangkan koloni adalah negara-negara yang dijajah. Nah, bisa kita lihat bahwa ternyata si mother country ini melarang koloninya berhubungan dagang dengan koloni lain. Bisa dilihat itu koloni yang warna kuning atau yang warna biru dilakukan hubungan dagang sama sekali. Nah, hubungan dagang itu hanya dengan the mother country-nya itu. Jadi gini, si mother country itu lebih menganjurkan ekspor kepada negara koloni. Atau bahasa lainnya, si mother country itu selalu mengekspor barang, karena tadi ada prinsipnya ya, mengunggulkan ekspor dan menekan impor. Jadi selalu mengekspor barang ke koloni, sedangkan koloni selalu belanja dan belanja. Nah, impor itu ditekan oleh mother country. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkecil modal dan memperbesar keuntungan. Pengibaratannya gini, ekspor itu ibarat menjual, kalian ngejual. Import itu kalian ngebelanja gitu. Ngebelanja dari orang lain. Nah, itu kan berarti nanti akan jadi boros ya. Kalian akan jadi boros. Nah, maka dari itu analoginya. Semoga ngerti. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang gak banget bagi
perkembangan hartanya mereka gitu. Nah, coba kalian lihat budaya sekarang, bandingin ya sama budaya sekarang. Budaya sekarang orang-orang Indonesia lebih suka sama produk-produk luar negeri. Apalagi kalau mereka tuh ya udah ngefans sama Korea, semua yang berkaitan dengan Korea mereka beli. Hatta itu harus dari Korea juga, terserahlah mereka beli. Konser Korea yang harganya 2 juta, 3 juta juga mereka maksa ke ibu mereka gitu. Sedangkan buat beli buku tuh mereka tuh pelit, apalagi buku-buku yang keagamaan ya. Nah, coba bandingin, jangan-jangan cinta terhadap produk luar negeri dan mengenyampingkan produk dalam negeri itu merupakan skema dari merkantilisme atau sistem merkantilisme. Nah, berarti kalau misalkan sistem merkantilisme itu masih berkembang di Indonesia, berarti sampai sekarang yang namanya proses imperialisme dan kolonialisme itu belum berakhir gitu. Nah, sebenarnya imperialisme dan kolonialisme zaman sekarang tuh lewat apa? Bukan lewat pelayaran, lewat media sosial, di mana kalian bisa lebih tahu produk-produk luar negeri dibandingkan dengan produk-produk dalam negeri. Seperti itu. Akhirnya produk-produk dalam negeri nggak berkembang, yang akhirnya Indonesia cuma bisa belanja dan belanja, sedangkan untuk menjual Indonesia masih belum mampu. Nah, oke, mulai sekarang cintai produk dalam negeri. Nah, ini adalah kebijakan merkantilisme. Yang pertama, menciptakan koloni di luar negeri. Karena tadi harus banget punya daerah jajahan. Sistem merkantilisme itu harus banget mempunyai jajahan. Karena apa? Karena mereka pengen meruntuhkan kekayaan negara lain untuk memperkaya diri sendiri. Melarang daerah koloni untuk melakukan perdagangan alias monopoli perdagangan. Melarang ekspor emas dan perak, hatta itu untuk alat transaksi dilarang oleh mereka. Melarang barang dagangan untuk dibawa ke kapal asing. Kemudian subsidi dalam ekspor, karena ekspor itu yang lebih ditekankan dibandingkan dengan impor. Nah, kalau kita pikir-pikir, sistem merkantilisme ini sangat mengunggulkan ekspor, menekan impor, kemudian menguras sumber daya yang ada di daerah koloni atau daerah jajahan, kemudian monopoli perdagangan, dagangnya harus sama dia, sedangkan dia boleh dagang dengan yang lain. Nah, ini berarti mereka itu sangat menekan modal dan memperbesar keuntungan lah. Coba, sistem kapitalisme juga punya sistem yang sama. Nah, sistem kapitalisme itu adalah sistem yang dianut oleh beberapa industri, bahkan kayaknya semua industri di Indonesia juga kayak gitu ya. Nah, ternyata sistem merkantilisme itu adalah nenek moyangnya dari sistem kapitalisme, cuman beda nama, beda kata. Coba bayangin, ternyata sistem merkantilisme itu masih hidup di Indonesia dan belum berakhir dengan proklamasi pada tahun 1945. Nah, impact atau pengaruh merkantilisme di dunia Eropa terhadap dunia ya. Pertama, berkembangnya kolonialisme, karena tadi harus ada monopoli perdagangan. Perdagangan internasional semakin gencar, karena apa? Kalau mereka mau ngeekspor barang, secara otomatis mereka harus melakukan hubungan dagang dengan yang lain. Nah, hubungan dagang dengan negara lain itu mendorong terjadinya perdagangan internasional. Kemudian lahirnya revolusi industri. Nah, kalau tadi nanti revolusi industri itu dibahas di bab lain ya, bukan di bab sejarah insya Allah. Nanti di antropologi juga insya Allah ada. Nah, jadi kalau di Renaissance itu lahir revolusi gereja pada abad ke-16, nah di merkantilisme lahir revolusi industri. Nah, dari tadi kakak ngomong-ngomong tentang imperialisme dan kolonialisme, pasti kalian mikir-mikir apa imperialisme dan kolonialisme itu. Nah, sebenarnya ini adalah inti dari materi kita pada saat ini. Kolonialisme itu berasal dari kata koloni yang artinya pemukiman, di mana bangsa penguasa itu mencoba untuk mencari wilayah untuk dikuras sumber dayanya. Nah, imperialisme itu berasal dari kata imperator yang artinya memerintah, di mana ini adalah upaya negara penguasa untuk menguasai atau menancapkan kekuasaan atau menebar kekuasaan di negara-negara koloni atau negara-negara jajahan. Jadi dengan kata lain, imperialisme dan kolonialisme merupakan aktivitas penjajahan. Nah, apa persamaan dari kolonialisme dan imperialisme? Karena kolonialisme dan imperialisme itu adalah sama-sama menguras
sumber daya yang ada, baik itu komoditas maupun kekuasaan, dan memperbanyak keuntungan, maka mereka itu sama-sama, mereka itu imperialis sama kolonialis ya, mereka itu sama-sama membuat negara koloni semakin sengsara dan sama-sama membuat negara mereka semakin makmur, dan itu adalah tujuan dari pemikiran Renaissance. Nah, perbedaannya adalah yang dieksploitasi. Kalau imperialisme itu yang dieksploitasi adalah kekuasaan, tapi kalau kolonialisme yang dieksploitasi adalah sumber daya alam dan sumber daya manusianya tentunya untuk membuat negara mereka semakin makmur. Nah, bagaimana proses masuknya bangsa Eropa hingga sampai ke Indonesia? Jadi gini, historinya ya. Berawal tadi dengan pemikiran bahwa harta adalah segala-galanya, kemudian hubungan dagang, kemudian mencari daerah yang dimana mereka bisa mendapatkan komoditas. Nah, ngomong-ngomong daerah yang bisa mendapat komoditas itu dulunya adalah Konstantinopel sebelum Indonesia. Jadi Konstantinopel itu, tapi pada saat itu Konstantinopel itu bukan daerah jajahan kayak daerah Indonesia ya. Dulu Konstantinopel itu merupakan kota termakmur di Eropa, sekaligus menjadi pusat perdagangan bangsa Eropa dan bangsa Timur. Nah, di sana banyak banget komoditas-komoditas yang bisa dibeli sama bangsa-bangsa Eropa dengan harga yang murah dan sangat mudah. Nah, kalian tahu nggak kalau misalkan kalau rempah-rempah itu merupakan satu barang yang sangat berharga dan urgent banget buat bangsa Eropa. Kenapa rempah-rempah itu dibutuhkan oleh bangsa Eropa untuk pengawet makanan, bumbu, sama bahan penghangat badan. Nah, ini yang menjadi rempah-rempah itu sebagai sesuatu hal yang urgent ya. Nah, lebih dari itu sebenarnya di mata bangsa Eropa, rempah-rempah itu sebagai simbol dari kekuasaan suatu negara atau kerajaan. Nah, setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 di tangan Turki Utsmani, jadi Turki Utsmani itu adalah nama kemiliteran Kesultanan Turki. Maka akses dagang bangsa Eropa di Laut Tengah itu ditutup. Maka hal ini menyebabkan bangsa Eropa menjadi kelabakan mencari rempah-rempah di mana lagi. Akhirnya ini mendorong mereka untuk melakukan pelayaran, mencari wilayah-wilayah baru di mana mereka mendapatkan komoditas yang mereka butuhkan. Nah, akhirnya sampailah mereka ke Indonesia. Sayangnya sistem merkantilisme yang ada di otak mereka itu membuat hubungan Eropa dan Indonesia menjadi hubungan dagang yang gak sehat, hubungan dagang atas dasar kolonialisme dan imperialisme, di mana sistem ekonominya adalah ekonomi monopoli dagang. Nah, lebih dari sekedar tujuan pemenuhan hidup, lebih dari sekedar tujuan memperoleh rempah-rempah untuk mereka bisa bertahan hidup, sebenarnya kedatangan Eropa ke Indonesia itu adalah tujuan yang kurang ajar ya sebenarnya, ya disebut dengan 3G. Yang pertama, memperbanyak keuntungan dengan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang. Kemudian itu yang disebut dengan gold glory, gospel ya. Kalau glorinya itu adalah menancapkan kekuasaan. Jadi mereka pengen menguasai negara-negara koloni, dan gospel penyebaran agama. Nah, perjalanan Eropa menuju Indonesia itu diawali oleh bangsa Portugis yang kemudian disusul oleh Spanyol dan Belanda, kemudian Inggris. Nah, tugas Antuna semua adalah membaca perjalanan yang asik dari sejarah mereka, yakni Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Nah, yang terakhir adalah apa sih sebenarnya? Ini kesimpulan ya. Latar belakang bangsa Eropa ke Indonesia itu adalah kebutuhan rempah-rempah dan haus akan kejayaan. Kemudian hal yang mendorongnya itu adalah God glory, gospel. Kemudian jatuhnya kota Konstantinopel, kemajuan ilmu pengetahuan seperti teknologi, ditemukannya peta, teropong, kompas, dan lain-lain. Kemudian adanya buku Imago Mundi dan II Milione karangan Marco Polo tentang perjalanan mereka ke bagian timur Eropa yang disebut dengan India. Kalau mereka nyebut Nusantara itu sebagai India. Dan akhirnya mereka menyasar ke Hindia, seperti itu. Nah,
Dulu kakak pernah dijelasin tuh sama guru sejarah, katanya ketika mereka mencari rempah-rempah ke Hindia, orang Hindia tuh marah ngasih cabe, dan cabe itu bukan rempah-rempah yang dimaksud oleh mereka. Tapi tadi kakak nyari-nyari itu nggak ada sejarah kayak gitu, tapi Pablo Balam bisawab sih ya, kayaknya harus dicari kembali gitu. Nah, sampai akhirnya yang Hindia itu, negara Hindia itu kemudian menuntun orang-orang Eropa hingga sampai ke Nusantara. Dan sebenarnya di Nusantara itu orang-orang Eropa disambut dengan sangat ramah. Secara otomatis mereka makin betah di Indonesia untuk menjajah dan makin mantap buat mendirikan koloni di situ. Oke, sekian yang materi yang dapat saya sampaikan tentang perkembangan imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Semoga dapat dipahami. Apabila tidak paham, silahkan tanya melalui personal chat. Nah, terakhir Ana ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Jazakumullahu khairan katsiran.